Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Walaupun jadwal kita sore, tapi tetap semangatnya harus pagi, ya. Oke, selamat pagi buat kita semua. Alhamdulillah, saya ucapkan setelah berjalan beberapa minggu pembelajarannya, baru hari ini alhamdulillah video pembelajaran kita di mata pelajaran seni budaya baru bisa terselesaikan. Kali ini Ustadz minta pengertiannya, mohon maaf atas keterlambatannya. Sebelumnya Ustadz mengucapin selamat datang buat kalian siswa-siswi Man Insan Cendekia Sumatera Barat generasi kelima. Oke. Banyak proses yang sudah kalian lewati dari jenjang MTS kalian sampai hari ini kalian udah duduk di kelas 11 Aliyah Negeri Insan Cendekia Padang Pariaman. Oke, mungkin ini pertemuan pertama kita, walaupun pertemuannya baru melalui virtual video. Oke, Ustadz ucapkan sama kalian selamat datang di Man Insan Cendekia Sumatera Barat yang letaknya di Padang Pariaman. Oke, langsung saja. Ke depan di Manice ini kalian akan ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, belajar, kita saling berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi ilmu, khususnya di mata pelajaran seni budaya. Ke depannya kalian akan bertemu sama saya. Oke, untuk perkenalan, nama saya Gusti Laraski. Ya, nama saya Gusti Laraski. Background pendidikan saya pendidikan sendera tasik, seni, drama, tari, dan musik. Jadi untuk mata pelajaran seni budaya kalian akan bertemu sama saya di kelas seni budaya kita. Karena pandemi ini dan sampai hari ini belum berakhir, jadi kita masih belajar melewat media online, daring dan luring, baik itu melalui video, baik itu melalui perbincangan di e-learning. Jadi ke depan sampai pembelajaran online ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol dan belajar lewat media online seperti ini. Oke. Karena ini pertemuan awal, singkat pertemuan, kita ngobrol-ngobrol dulu, perkenalan dulu, biar kalian lebih rileks. Untuk pembelajaran seni budaya mungkin tidak akan agak sedikit berbeda dengan yang kalian temukan di sekolah atau madrasah-madrasah sebelumnya atau madrasah-madrasah lainnya, karena di IC untuk khususnya pembelajaran seni budaya kita bukan cuma ngobrol-ngobrol soal teori-teori saja, bukan. Kita selain memahami teori, kita juga akan mematangkan langsung, mengaplikasikan langsung di praktek-praktek lainnya, bidang kesenian-kesenian lainnya yang selama ini mungkin kalian jarang menemukan. Kalau di sekolah-sekolah atau madrasah yang lama, sekitar 80% itu cuma teori, dan prakteknya nanti aja, udah mau ujian baru praktek. Kalau di sini di IC ini bersama saya, pada dasarnya untuk seni budaya ya, kesenian khususnya itu akan lebih
matang atau lebih bisa kita memahami kalau kita mempraktekkannya langsung mengaplikasikannya. Karena bicara soal seni, kita bicara soal rasa, ya, feel kita dalam berkesenian tersebut, feel kita terhadap memainkan alat musik tersebut. Mau nanti ada gitar, ada drum, ada talempong. Khususnya untuk di kelas 10 ini, selama kelas 10 ini kita akan ngobrol-ngobrol dan bermain-bermain, bekerja sama, berbicara soal tentang kesenian tradisional. Khususnya kesenian tradisional di Minangkabau. Oke. Baik lagi sama Ustadz kalian. Jadi tadi nama udah saya sampaikan. Nama saya Gusti Laraski, bisa kalian panggil Bapak Raski atau Ustadz Raski. Free sama saya, tidak perlu kaku, tidak perlu tegang. Yang penting kelas kita jalan. Kelas kita jalan, letakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau di kelas saya guru kalian, kalau di luar bisa kalian letakkan saya sebagai guru atau paman kalian atau kakak kalian. Kita diskusi khususnya soal kesenian. Dan bukan hanya soal kesenian, mau bicara hobi-hobi lain boleh, karena saya juga salah satu orang yang suka banyak hobi gitu. Bukan suka banyak hobi sih, suka beraktivitas. Oke, sedikit story saya. Nama saya Gusti Raski, bisa kalian panggil Bapak Raski atau Ustadz Raski. Saya putra asli Padang Pariaman, khususnya beralamatkan di Parit Malintang. Mungkin kalau ada di antara kalian yang warga Padang Pariaman atau warga Parit Malintang, misalkan kakaknya atau pamannya atau ayahnya gitu, pernah bertemu dengan saya, pernah berkegiatan. Nah, nih liatin wajah Ustadz kalian, ya. Alamat di Parit Malintang. Memulai studi di Universitas Negeri Padang, perguruan tinggi saya di Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan khususnya pendidikan sendera tasik, yaitu sendera tasik, seni, drama, tari, dan musik. Walaupun di situ judulnya ada seni drama, seni tari, seni musik, cuman Ustadz lebih memfokuskan studi ke bagian musiknya. Mau kita ngobrol soal musik tradisi, mau kita ngobrol soal musik tradisional, boleh. Cuman tidak juga meninggalkan pembelajaran tentang dramanya, tentang tarinya. Pokoknya soal kesenian mari kita diskusi, kita belajar sama-sama. Ayo. Oke, singkat perkenalannya. Jadi saya ulangi lagi, ke depan kita akan belajar ngobrol-ngobrol, diskusi tentang kesenian tradisional khususnya di kelas 10 ini. Oke. Untuk sedikit dasarnya, pemahaman dasar, menurut kalian apa sih pengertian seni itu gitu? Sampai hari ini sejauh mana pemahaman kalian soal seni? Oke, silahkan berpikir sebentar. Oke, mikirnya nanti aja disambung lagi. Mau saya sampaikan pengertian seni. Saya ambil dulu menurut beberapa para ahli kita. Di sini yang pertama Aristoteles. Ada yang tahu Aristoteles? Kalau yang hobi belajar, hobi baca pasti tahu Aristoteles. Kalau beliau berpendapat bahwa seni adalah bentuk peniruan alam. Bentuk peniruan alam, menirukan yang ada di alam. Oke, konsepnya kalau kata Bapak Aris,
Bapak Aristoteles atau Pak Aris atau Pak Aristo atau Pak Teles. Beliau berpendapat bahwa seni adalah bentuk peniruan alam. Ya, sangat mendasar sekali bahwa seni adalah bentuk peniruan atau imitasi dari konsep alam. Namun di sini tidak sekedar itu, tidak hanya sekedar peniruan. Pencipta atau si pelaku seni sendiri itu harus mengekspresikan. Nah, di situ terletak bedanya. Di balik kita menirukan sebuah konsep alam, disitulah si pencipta atau si pemusik atau si pelaku seni tadi mengekspresikan idenya untuk menambah keindahan seninya melebihi dari alam nyata. Oke, konsepnya yang pertama, seni itu merupakan tiruan yang ada di alam. Tiruan berarti sudah ada. Nah, disitulah terletak bedanya masing-masing pribadi orang dalam mengekspresikan seni. Contoh saya menirukan bunyi-bunyian alam, contohnya bunyi-bunyian burung pagi hari di sawah menari-nari. Konsepnya berarti yang terbayang sama kita, saya akan menirukan bunyi-bunyian burungnya saja. Bunyian anginnya, bunyian desir-desir bulir padinya, bunyian burungnya yang pasti. Nah, di situ saya akan menambahkan mengekspresikan ide-ide dari saya. Konsep burung pagi hari di sawah dipermanis, diperindah dengan alunan-alunan melodi. Nah, melodi tadi itu tidak bisa disamakan antara si A, si B, si C, si D. Itu yang tadi dikatakan oleh Aristoteles. Pencipta harus mengekspresikan idenya untuk menambah keindahan seninya melebihi alam nyata. Berarti konsepnya ke depan, konsep sebuah peniruan itu harus melebihi dari yang kita tiru itu sendiri. Melebihi di sini adalah lebih baik, lebih indah, lebih sempurna. Nah, jadi kalau kita mau niru-niru, mau nyontek-nyontek, kalau hasilnya malah lebih kurang dari yang kita contek, mendingan gak usah niru-niru. Mau apapun kegiatan kalian, apalagi dalam belajar, apalagi dalam ujian. Kalau mau nyontek punya temen, kita harus lebih dari yang kita contek. Oke? Karena belum tentu yang kita contek itu sepenuhnya benar, mendapatkan nilai sempurna. Nah, disitulah kita melebihkan dengan konsep yang lebih baik lagi. Begitu juga dalam sebuah penggarapan seni. Kalau kita menirukan sesuatu, kita harus bisa mampu membuat benda yang kita tiru tadi itu lebih mempunyai nilai lebihnya dari versi kita. Oke, tadi kata Bapak Aristoteles. Selanjutnya ada kata Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, anak Indonesia harus tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara. Oke. Beliau menyatakan bahwa kesenian adalah keindahan yang berdasar pada ketertiban. Keindahan yang berdasar pada ketertiban, sedangkan moral berdasarkan pada ketertiban yang lain. Itulah sebabnya kita sering melihat korelasi antara rasa, agama, rasa kesusilaan, rasa kesenian di dalam budi seseorang. Maksudnya adalah seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaannya yang hidup dan bersifat indah, hingga dapat menggerakkan perasaan manusia. Nah, di sini muncul sedikit kesamaan antara
Ki Hajar Dewantara dan Bapak Aristoteles tadi, di mana seni adalah perbuatan manusia yang timbul dari perasaannya yang hidup dan bersifat indah. Timbul dari perasaannya. Balik seperti yang saya bilang tadi, selera, genre, jenis atau pola seorang seniman dengan seniman lainnya itu berbeda. Jadi bahasa umumnya sebenarnya tidak ada kata yang salah dalam berkesenian. Tidak ada, oh saya mau bikin ini, musiknya seperti ini. Ada perbandingan dengan si B, dan ada yang mengatakan musik saya salah, musik dia yang benar. Tidak bisa. Dalam dunia kesenian kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu salah, suatu karya itu buruk, tidak bisa. Karena prinsip dasarnya kesenian itu berdasarkan selera dan pengalaman seni kita masing-masing. Contoh lagu Ayam Den Lapeh, saya nyanyikan dan saya bawakan dengan versi saya. Lalu ada lagi seniman lainnya membawakan lagu Ayam Den Lapeh dengan versi dia. Kalau ada yang mengatakan versi dia salah atau versi saya benar, itu sebenarnya tidak bisa kita temukan di dunia kesenian. Karena kita membawakan versi kita, judulnya membawakan versi kita. Jadi versi dia sama versi saya tidak bisa diperbandingkan. Itu konsep dasar berkesenian, karena dia tumbuh dan hadir berdasarkan pengalaman, nilai estetis si pemusik, si seniman itu sendiri. Oke, itu tadi udah sedikit penjelasan dari Bapak Aristoteles dan Ki Hajar Dewantara. Kesimpulannya, sedikit yang saya sampaikan, silahkan kalian tarik kesimpulan sendiri berdasarkan pemahaman kalian melalui seni. Oke, sedikit sudah saya kasih saya bukakan sedikit pemahaman kalian soal kesenian tadi. Silahkan kalian tarik pengertiannya menurut kalian sendiri. Nah, kita ketemu yang pertama. Nanti setelah kalian melihat video ini, tadi di dalam pembahasan ada sebuah pertanyaan dari saya untuk kalian. Sejauh mana kalian memahami musik, memahami kesenian itu sendiri setelah melihat video ini? Jawaban kalian silahkan kalian japri ke WhatsApp saya, karena kita sudah punya grup. Silahkan cek nomor WhatsApp saya di grup kalian. Silahkan japrikan pemahaman kalian soal seni di yang singkat saya sampaikan tadi. Silahkan tarik dulu kesimpulannya. Oke, kembali lagi sama Ustadz. Setelah berbicara-bicara tadi, ternyata baterai kamera kalian habis. Jadi kita ganti ini dulu. Kita lanjutkan lagi. Sedikit sudah saya sampaikan tadi konsep dasarnya seni itu apa. Itu baru sangat dasar, sangat sedikit, dan belum sepenuhnya. Cuman penuhnya itu sama kalian. Oke, begitu konsepnya. Kalau sama saya lebih cenderung melatih, dan bukan melatih sih, lebih ke memberikan rangsangan pada kalian biar kalian bisa berpikir dengan nalar kalian masing-masing. Saya berikan sebuah konsep dasar, silahkan kalian cari referensi lainnya, pahami, baru ungkapkan menurut pemahaman kalian. Maksudnya seperti itu. Bisa kalian cari ke tempat lainnya, boleh. Zaman sekarang udah nggak sulit lagi mencari informasi untuk memahami sesuatu konsep. Dan boleh juga langsung untuk japri-japrian sama Ustadz
diskusinya sampai mana pemahaman kalian. Jadi saya lebih ingin kalian itu memahami sesuatu berdasarkan pemahaman yang kalian baca, pemahaman yang kalian ketahui sendiri. Bukan misalkan nanti kita di pembelajaran ada sedikit-sedikit pretest, sedikit-sedikit ada quiz-quiz atau nanti ujian misalkan. Kalau bicara soal pendapat atau sebuah pemahaman, saya lebih suka kalian mengungkapkan jawaban kalian berdasarkan pemahaman kalian yang punya acuan referensi tersendiri, gitu. Bukan memberikan jawaban berdasarkan yang sudah ada dan tertulis, bukan. Jadi tidak ada istilah menyontek-menyontek di sini. Apalagi yang sifatnya hanya hafalan, saya tidak suka seperti itu. Kalian cuma tertuntut untuk menghafal sesuatu untuk menyelesaikan kebutuhan kalian di ujian tersebut, bukan. Kalau sesuatu yang kalian pahami, kalian akan lebih mengungkapkan dengan bahasa kalian sesuai pemahaman kalian. Kalau kalian sudah paham, otomatis kalian akan hafal. Itu kuncinya. Mau sebuah pengertian, mau sebuah pemahaman, mau sebuah penjelasan tentang kesenian, kalian pahami dulu, pelajari dulu konsep dasarnya, lihat referensi lain, lalu keluarkan dengan versi kalian. Dengan saya seperti itu. Jadi tidak berdasarkan yang tertulis, tidak harus berdasarkan yang tertulis. Kita cuma menjadikan referensi yang tertulis sudah ada itu hanya sebagai pembanding kita, penambah pemahaman kita, karena ada beberapa konsep-konsep yang sudah baku adanya. Nah, itu yang kita ambil, kita pahami dulu. Kalian pahami berdasarkan pemahaman kalian, baru kalian ungkapkan lagi. Begitu juga dalam berkesenian nantinya, dalam praktek seni nantinya. Misalkan kalian kelas 10 IPA 1 kelompok 1, saya tugaskan membawakan lagu Minang, contohnya Andam Oi Andam misalkan. Kalian bertugas membawakan lagu tersebut. Bawakan dengan versi kalian kelas 10 IPA 1 kelompok 1. Jadi stepnya adalah kalian dengar dulu lagu aslinya seperti apa, kalian pahami komposisinya, letaknya di mana, tata letaknya di mana, kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Di lagu ini kita bakalan bawain yang lagu ini seperti ini loh, vokalnya seperti ini, gitar seperti ini, talempongnya seperti ini. Setelah kalian pahami kelompok kalian, latihan, bawakanlah lagu tersebut dengan versi kalian masing-masing. Tidak seperti lagu asli yang kalian dengarkan di internet lainnya. Nah, itu konsepnya. Kalau dengan saya, silahkan beraktivitas, silahkan berkegiatan selagi itu tidak menyimpang, tidak keluar dari norma, tidak keluar dari rel yang sudah ada. Silahkan berkegiatan, karena untuk siswa yang udah selevel aliyah menengah atas ini bukan lagi memainkan atau berkegiatan dengan yang sudah ada. Diberikan ornamen-ornamen versi kalian. Kalian harus sudah berani mengajukan argumentasi kalian apapun soalnya. Mau soal kesenian, soal materi, mau soal pemahaman kalian soal pembelajaran. Saya lebih suka kalian yang seperti itu, mampu mengembangkan yang sudah ada berdasarkan pemahaman kalian. Oke, ingat tadi udah ada kuis pertama kalian di slide sebelumnya. Nanti kedepannya akan ada video-video selanjutnya, karena yang video pertama ini baru konsep dasar saja. Yang jelas untuk kelas 10 kita akan berbicara soal kesenian tradisional. Apa itu kesenian tradisional?
kita bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Oke. Sementara itu aja dulu penyampaiannya untuk yang pertama ini. Selamat datang di Mandesa Cendekia, Sumatera Barat yang terletak di Padang Pariaman. Dan untuk seni budaya apapun keseniannya, kalian bakal ketemu sama saya di kelas 10 ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian kalian. Cukup sekian dulu dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.